Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di setiap Jumat sering mendengar nasihat dari khatib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kita sangatlah disayangkan, amatlah disayangkan. Sebagian besar dari kita tidak mengetahui apa itu hakikat takwa. Untuk itu di Jumat yang singkat ini, khatib insyaallah akan menjelaskan secara ringkas apa itu hakikat takwa, yang mana takwa itu adalah mutiara, mutiara yang indah bagi umat ini yang sudah dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara bahasa adalah menjaga diri, berhati-hati. Adapun secara istilah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya takwa yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak definisi takwa yang dijelaskan oleh ulama kita. Dan kita bawakan salah satunya, yakni ketika ada orang yang bertanya kepada salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Talaq bin Habib rahimallahu taala, yang bertanya tentang bagaimana sifat takwa tersebut. Lalu beliau rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya takwa itu adalah amalun bi taatillah, beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala.
raja'a rahmatillah, dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa tarku ma'asiyatillah, takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya takwa adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 231, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah nasihat Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbis sayyi'al hasanat tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah hadis yang sangat agung, yang terdapat 3 hak di dalam hadis ini. Pertama, hak Allah, itu bertakwa dimanapun berada, baik kita di masjid, baik kita di pasar, baik kita di kesendirian dengan HP kita, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang haknya terhadap dirinya sendiri. Ketika dia berbuat salah, maka iringilah kesalahan itu, wa atbi sayyi'al hasanah tamhuha, dengan berbuat baik, dengan amal saleh, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak sesama kaum muslimin, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Masyarul muslimin rahimankumullah. Kemudian takwa adalah nasihat para al-anbiya wal mursalin alaihimussalam. Takwa adalah nasihat ulama-ulama terdahulu, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Takwa adalah nasihat para ulama terdahulu setelahnya yang mengikuti mereka. Takwa nasihat khatib di setiap Jumat di mimbarnya. Sebagaimana tadi kita awali dengan khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi takwa adalah mutiara yang betul-betul diperlukan oleh seorang hamba, terutama di akhir zaman ini. Masyarul muslimin rahimankumullah. Takwa itu letaknya di dalam hati. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan bahwasanya Rabbuna Jalla wa taala tidak melihat terhadap bentuk rupa seseorang. Innallaha la yanzuru suwarakum wa amwalukum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, memandang terhadap rupa kalian, bentuk kalian dan harta kalian. Walakin yanzuru qulubukum wa a'malukum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Kemudian di hadis yang lain diisyaratkan oleh Nabi, sebanyak 3 kali Nabi menunjuk ke arah dadanya. Taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita mengetahui bahwasanya takwa adalah derajat yang tertinggi bagi seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah Al-Hujurat. Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang itu yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk itu di khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan secara ringkas bagaimana kiat-kiat mendapatkan ketakwaan, gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat untuk memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang mengetahui. Dan kita mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, di antara kiat untuk memperoleh derajat takwa adalah bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di khutbah pertama dan khutbah kedua dalam surah Ali Imran ayat 102, khatib sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad menuju kami, maka akan kami tunjuki jalan bagi mereka. Dan begitu juga kita bersungguh-sungguh beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Bukankah syariat puasa 1 bulan Allah fardukan di bulan Ramadan agar memperoleh derajat takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang ketiga yang bisa kita sampaikan yaitu mentadabburi Al-Qur'an dan Sunnah. Mempelajari, memahami Al-Qur'an, Kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik perkataan di dunia ini firman Allah. Kemudian sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal surah Al-Baqarah Allah tabaraka wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab, tidak ada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi siapa yang ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajarilah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi dipahami dan diamalkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Barang siapa yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hatinya telah terkunci dari hidayah yang Allah berikan kepada waliyahzubillah. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Wat tuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan kebersihan hati. Wal ghina, dan kekayaan. Dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang kelima, yaitu seseorang hendaklah berteman, berkawan dengan orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda di dalam Sunan Abi Dawud, ar-ruju ala dini khalil. Seseorang itu akan sesuai dengan agama seseorang itu akan sama dengan temannya. Fal yunzur ahadukum min yukhalil, dan perhatikan dengan siapa kamu berteman. Kemudian menjauhi maksiat, seluruh maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm di ayat 32, allazina yatanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Yang ketujuh, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muraqabatullah. Merasa dekat diri, diawasi oleh Allah, kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Maksudnya Allah mengetahui apa yang ada pada kita, apa yang terbesit di dalam hati kita, apa yang kita lakukan, maka itu sudah akan dicatat seluruhnya, dan itu akan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan masing-masing dari kita. Dan bekal ketika kita berjumpa di akhirat kelak dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.